kabar Bapak Ibu guru hebat? Gimana? Masih tetap semangat mencerdaskan anak bangsa? Mudah-mudahan masih semangat ya. Setelah kita melaksanakan perencanaan pengelolaan kinerja di bulan Januari, di bulan Februari ini kita harus mengisi step berikutnya. Apa yang harus kita lakukan setelah kita menyelesaikan perencanaan pengelolaan kinerja? Baik, pertama-tama kita buka dulu PMM Bapak Ibu Guru, kemudian kita masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, ini adalah uh, penampang yang akan terlihat ketika kita sudah melaksanakan perencanaan kinerja pada bulan Januari yang lalu. Nah, di sini lihat Bapak Ibu, kita masih nol ya. Observasi praktik kelas itu masih dalam keadaan nol. Nah, supaya tidak nol ini bagaimana? Kita akan cek langkah observasinya. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi, step pertama yang akan kita laksanakan adalah pelaksanaan observasi. Jadi, ini pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi dokumen yang ada di sini. Bu atasan melakukan observasi. Selanjutnya adalah step selanjutnya adalah isi dokumen tindak lanjut. Kemudian ada bagian kedua yaitu tindak lanjut observasi. Lakukan tindak lanjut, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi step-step ini tidak akan terbuka kalau kita belum melakukan step yang ini dulu. Jadi pertama-tama kita akan mengisi dokumen. Isi dokumen persiapan dulu. Pertama-tama diskusikan dulu dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Baik, kita akan lihat. Nah, ini. Langkah-langkah persiapan observasi, diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir. Kemudian step selanjutnya adalah bersiap untuk observasi, isi formulir diskusi persiapan. Step selanjutnya adalah observasi berlangsung. Semangat dan semoga belajar. Oke, kita lihat. Oke, apa perilaku yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Jadi kita bisa lihat ya, di sini ada target perilaku yang akan kita observasi di dalam kelas. Tinggal pilih. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, atau guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya restitusi. Misal kita akan memilih ini. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Kemudian kita isi apa saja upaya untuk mempelajari target perilakunya. Contohnya kita tulis menyiapkan buku perkembangan murid dan upaya memperbaikinya. Ini contohnya, menyiapkan buku perkembangan murid dan memperbaikinya. Kemudian kita tentukan tanggal, bulan, dan tahunnya, kapan akan dilaksanakan observasi. Sebelumnya diskusikan dulu dengan atasan ya. Oke, kita tulis contoh tanggal 27 bulan 2 2024. Seperti ini. Setelah kita sudah tentukan tanggalnya, kita masukkan jenjangnya SMK, kemudian kelasnya kelas 10. Kita tulis mata pelajaran apa? Contohnya bahasa Inggris. Kemudian ada catatan, ini optional, bisa diisi atau bisa tidak. Contohnya kalau memang mau diisi, contohnya kita masukkan waktu pelaksanaan pada jam ke-4 sampai 7 pada hari Selasa. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian kita lanjut, step berikutnya adalah unggah dokumen. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelum kita mengisi observasi kelas ini, kita harus mempersiapkan modul ajar atau RPP yang siap untuk diunggah dan diobservasi oleh kepala sekolah nanti. Oke, baik, kita akan unggah. Nah, ini ada dua unggah dokumen, itu bisa dari laptop atau komputer Bapak Ibu, atau dari
bukti karya. Jika memang Bapak Ibu sudah uploadnya ke PMM di bukti karya Anda, silakan ambil di bukti karya. Baik, ini karena saya sudah menguploadnya di PMM saya, jadi saya akan mengambil dokumen saya atau modul ajar saya di PMM. Nah, ya, ini sudah saya upload. Jika memang Bapak Ibu tidak atau belum menguploadnya ke PMM, maka Anda silakan ambil dari dokumen. Baik, kita sudah upload, kemudian kita kumpulkan. Nah, ya, sudah ya, kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Jadi step yang pertama ini sudah selesai. Isi dokumen persiapan itu sudah selesai, tinggal menunggu atasan melakukan observasi. Baik, kalau begitu kita akan lihat ke akun kepala sekolah bagaimana. Baik, Bapak Guru hebat, setelah kita tadi sudah mengisi di lembar observasi guru, kita akan lihat di akun PMM kepala sekolah. Ini adalah akun PMM kepala sekolah. Kemudian step selanjutnya adalah kita buka pengelolaan kinerja. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian kita lakukan penilaian. Oke, kita akan cek daftar gurunya. Nah, ini daftar guru yang sudah melakukan mengisi lembar observasi. Baik, kita akan nilai. Jadi kita fokus pada ini ya. Jadi kita akan menilai observasi kelas yang sudah dijadwalkan pada hari Selasa 27 Februari 2024. Nah, ini lihat. Sudah ya, kita akan menilai. Rinciannya ini. Nah, setelah kita sudah sepakati pada hari, jam, kepala sekolah akan melakukan observasi. Apa saja yang dinilai? Kita bisa baca panduan penilaian itu ada 3, wajib pilih 1. Yang pertama itu belum dilakukan, maksudnya adalah belum ditunjukkan selama observasi kelas. Perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Yang kedua adalah dilakukan tapi belum efektif. Dilakukan tapi belum mempengaruhi pembelajaran atau mencapai tujuan. Yang ketiga, dilakukan dan efektif. Dilakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran atau mencapai tujuan. Jadi, ini adalah panduan penilaiannya. Kepala sekolah akan melakukan observasi di kelas sesuai dengan kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru. Sebelum observasi itu kepala sekolah tidak perlu meminta modul acal atau RPP karena RPP itu sudah diunggah di sini sebelumnya oleh guru yang bersangkutan. Kalau mau ngecek RPP-nya kita bisa cek. Nah, ini contoh dari RPP yang sudah diunggah oleh guru. Nah, inilah yang akan kita observasi. Nah, ini adalah rubrik-rubrik yang akan diisi oleh kepala sekolah selama beliau, Bapak Ibu Kepala Sekolah, melakukan observasi. Jadi, kita bisa cek ya, ini rubriknya. Contoh yang harus diisi oleh kepala sekolah. Contoh, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Contohnya, B, dilakukan tapi belum efektif. Nah, kita harus meninggalkan catatan di sini. Contohnya, proses refleksi diupayakan melibatkan murid secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua adalah guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Apa sudah dilakukan ketika observasi? Contohnya sudah dilakukan dan efektif. Kita akan meninggalkan catatan sudah baik, perlu ditingkatkan lagi. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Misal, belum dilakukan. Maka, ditinggalkan catatan.
perlu menyepakati kembali kesepakatan kelas di awal pembelajaran dan di akhir perlu ditanyakan komitmennya dalam penerapan. Nah, seperti ini. Lanjut. Apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Contoh, belajar lebih banyak lagi. Ya. Sudah, kemudian setelah kita sudah melakukan observasi, kita kumpulkan. Kemudian ya, kumpulkan. Nah, seperti ini. Ya, sudah dilaksanakan observasi. Baiklah Bapak Guru hebat, demikian itu adalah cara membuat observasi kelas yang part pertama. Untuk part selanjutnya akan kita jumpai lain waktu. Semoga Bapak Guru hebat bisa melakukannya dengan baik. Tetap semangat mencerdaskan anak didik bangsa Indonesia.